Halo semuanya, welcome to Pokari, podcast asik Kenali diri. bersama aku Raka Satria Dan aku Gung Dia. yang bakal menemani kalian dalam topik yang kita angkat pada hari ini yaitu Seksual seksual harassment harassment di lingkungan lingkungan sekolah. sekolah. Waduh gede, pada hari ini kita bakal ngebahas salah satu topik yang menurutku rada sensitif untuk kita bahas. Apalagi posisiku sebagai laki-laki dan kamu sebagai perempuan. Dan untuk memulai pembicaraan kita pada hari ini, aku mau nanya terlebih dahulu nih. Menurut Gede pribadi, apa sih arti seksual harassment? Oke, kalau menurut aku nih ya, seksual harassment atau pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau perilaku yang berkonotasi seks, baik dalam tindakan fisik maupun non fisik yang tidak dikehendaki oleh korban sehingga korban merasa tidak nyaman ataupun tidak aman nih Raka. Oke. Nah sekarang aku pengen nanya balik nih ke Raka, kalau menurut Raka sendiri seksual harassment itu apa sih? Oke, jadi kalau menurutku pribadi, seksual harassment itu sama persis seperti apa yang kamu sampaikan. Tapi untuk menambah edukasi kepada teman-teman di rumah, terkadang kita sering kepleset nih arti dari seksual harassment dan seksual abuse. Oke, tapi emangnya apa sih itu sexual abuse? Jadi menurut penelitian yang aku baca dari University of California, bahwa seksual abuse atau kekerasan seksual adalah suatu tindak kekerasan yang berkonotasi seks juga, yang membuat korbannya bukan hanya merasa tidak nyaman, tetapi tidak berdaya untuk melawan. Contohnya kasus pemerkosaan. Wah, ternyata ada bedanya ya ini antara pelecehan seksual sama kekerasan seksual. Aku baru tahu nih. Ya jelas pasti ada bedanya dong Gede. Dan pada hari ini karena kebetulan nih kita ngebahas topik seksual harassment di lingkungan sekolah. Oke. Aku di sini nggak mau ngebahas materi doang nih, tetapi aku juga mau curhat atau cerita. Aku sebagai laki-laki pasti dong pernah memuji perempuan, dan pasti teman-teman di rumah cowok-cowok ini can relate apa yang kita rasain sebagai laki-laki. Ketika kita muji, tapi ceweknya nih malah memberikan respon kayak risih dengan pujian kita. Padahal niat kita tuh untuk muji doang gitu loh. Oke. Nah, dan mereka sering mengkaitkan pujian-pujian kita tuh dengan salah satu hal yang paling sering dinormalisasikan di lingkungan kita. Apa ayo coba? Catcalling. Ya, bener Oke. banget, catcalling. Jadi sebenarnya aku juga ngerasa risih nih dengan kenapa mereka menganggap itu sebagai tindak catcalling. Jadi pertanyaanku, kapan sih sebuah pujian dapat dikategorikan sebagai catcalling? Oke, tapi sebelum itu aku pengen kasih tahu dulu nih pengertian catcalling bagi teman-teman yang mungkin belum tahu nih ya. Oke. Jadi catcalling termasuk ke dalam suatu tindakan pelecehan seksual juga, tapi catcalling ini dilakukan dalam bentuk kekerasan verbal ataupun psikis nih. Dan ini biasanya terjadi di ruang publik seperti jalanan dan sekolah pun juga bisa. Tapi kalau menurut aku kita nggak bisa memukul rata. Kalau misalnya setiap cowok yang muji cewek itu termasuk Bener, di dalam catcalling. Iya. Nah, dan mungkin pujian bisa menjadi catcalling itu ketika pujian tersebut berbau seksual dan memiliki tujuan atau maksud tertentu sehingga yang diberi pujian malah tidak nyaman ketika mendengar pujian tersebut. Dan kalau menurut aku lagi, kita bisa membedakan antara pujian dan catcalling dengan cara melihat bahasa tubuh atau gestur yang digunakan dan pemilihan kata yang mereka gunakan ketika mereka memuji kita gitu. Waduh, ini edukasi baru sih buat aku. Dan aku juga mau berterima kasih nih kepada Gede, karena Gede sebagai perempuan udah berpikiran open minded bahwa kita nggak bisa mukul rata kalau misalnya semua pujian tuh dapat dikategorikan sebagai catcalling. Meski kita harus menggarisbawahi bahwa banyak masyarakat di Indonesia masih menganggap kalau misalnya dengan stigma perempuan tuh selalu menjadi korban dan pelakunya pasti laki-laki. By the way, aku juga nih tertarik nih dengan perkataan kamu bahwa pemilihan kata itu bakal berpengaruh terhadap apa yang sebenarnya ditangkap oleh orang lain. Kamu kira-kira inget gak salah satu perkataan dari guru PKN kita? Pak Sidiase, beliau pernah mengatakan bahwa word is mindset. Salah satu kata yang paling menarik sih dari beliau yang membuktikan sebenarnya pemilihan kata itu berpengaruh terhadap apa yang sebenarnya ditangkap oleh orang lain meski itu adalah sebuah pujian. Nah, mungkin karena dinormalisasikannya catcalling ini, dan inilah yang bisa jadi menjadi penyebab dari banyaknya kasus-kasus laporan pelecehan seksual dan kekerasan seksual di Indonesia. Kamu tahu nggak data dari Komnas Hak Asasi Manusia pada tahun 2020 bahwa kasus yang dilaporkan itu berjumlah 299.199 kasus, dan itu baru yang dilaporkan aja. Wah, ternyata banyak banget ya teman-teman. Jelas kan? Aduh. Dan ngomong-ngomong tentang kasus pelecehan seksual nih, aku juga punya cerita ya. Jadi ini cerita temanku sih sebenarnya. Gimana Jadi temanku ini dulu pas dia masih kecil, dia tuh ternyata pernah menjadi korban pelecehan seksual. Waduh. Jadi bagian tubuhnya dia yang privat itu pernah diraba oleh seseorang. Oke. Dan pada saat itu dia hanya bisa terdiam, kemudian dia berlari. Dan dia baru sadar bahwa tindakan tersebut termasuk dalam pelecehan seksual dan bahwa dia adalah korban itu ketika dia sudah dewasa. Dan dia cerita ke aku kalau dia tuh menyesal karena dia nggak bisa memberikan reaksi yang seharusnya dia berikan. Jadi menurutku dari sini kita bisa belajar bahwa edukasi terkait pelecehan seksual itu penting diterapkan kepada anak-anak, karena anak-anak harus tahu apa
apakah suatu tindakan termasuk ke dalam pelecehan seksual atau tidak, dan reaksi apa atau respon yang harus mereka berikan ketika mereka dihadapkan pada peristiwa pelecehan seksual ini gitu sih. Ya bener banget sih apa yang kamu bilang, bahwa edukasi itu sangat penting diberitahukan atau diajarkan kepada anak-anak. Pasti papa mama di rumah nggak mau dong kalau anak-anaknya menjadi korban selanjutnya dari tindak pelecehan seksual, atau bahkan mereka menjadi pelaku selanjutnya dari tindak pelecehan seksual itu sendiri. Setuju banget nih. Dan ngomong-ngomong tentang kasus pelecehan seksual di kalangan anak-anak nih ya, jadi ternyata di kalangan anak-anak SD itu ada suatu perilaku, ini khususnya laki-laki nih ya, yang namanya starter. Oke, aku tahu starter. Raka tahu ternyata ya. Jadi starter ini termasuk dalam perilaku yang seperti memainkan alat kelamin gitu. Dan yang aku kagetnya adalah bahwa starter ini termasuk ke dalam candaan biasa, wajar, iya, dinormalisasikan gitu loh di kalangan mereka. Dan padahal menurut aku starter ini termasuk ke dalam pelecehan seksual dan bisa merujuk ke kekerasan seksual. Dan di sini balik lagi ke edukasi, itu penting diterapkan kepada anak-anak terkait pelecehan seksual, karena anak-anak dengan usia yang masih sangat muda, mereka bisa belajar hal ini sendiri. Mereka mencontoh, kemudian mereka menerapkannya tanpa tahu bahwa hal tersebut termasuk ke dalam pelecehan seksual, bahwa hal tersebut adalah salah gitu. Iya bener banget, ini kembali lagi bahwa edukasi kepada anak-anak itu sangat penting untuk diberitahukan kepada mereka agar mereka tuh bisa melindungi diri mereka dari tindak pelecehan seksual. Kita juga harus sadar sih, memang kita tidak memungkiri bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia, khususnya para orang tua nih, yang sering berpikir bahwa edukasi tentang bahaya pelecehan seksual atau seksualitas kepada anak-anak adalah sesuatu hal yang tabu untuk diajarkan. Padahal ini sangat penting loh untuk diajarkan kepada anak-anak. Nah, di sini Raka mau kasih solusi nih kepada papa mama di rumah. Sebenarnya kita ada jalan lain dong untuk memberikan edukasi tanpa merasa cemas. Contohnya, memberikan edukasi secara bertahap. Ketika anak TK dan SD dipertontonkan misalnya video tentang bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh oleh papa mama, yang boleh disentuh oleh dirinya dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan tentunya video ini sudah pernah disebarluaskan oleh Dinas BKKBN dan Dinas DP2 KBP 3A. Oke, by the way Gede, tadi kan kita udah ngebahas berbagai pengalaman-pengalaman yang terjadi dan dirasakan oleh orang lain. Gede pribadi pastinya punya ceritanya tersendiri dong tentang seksual harassment di lingkungan Gede. Bisa nggak sih bagi-bagi ke teman? Kalau dari aku sendiri nih ya, ini mungkin buah dari pengalaman dan mungkin juga karena saking dinormalisasikannya pelecehan seksual, terutama catcalling, dan juga mungkin pengaruh stigma masyarakat juga nih ya. Aku jadi agak takut gitu kalau misalnya aku keluar memakai pakaian yang terbuka, karena aku takut kalau misalnya nanti aku bakal menjadi korban dari pelecehan seksual gitu. Mohon maaf nih ya Gede, bukannya kalian sebagai perempuan udah sepantasnya ngerasa takut kalau pakai pakaian terbuka ya? Bukannya itu malah menarik perhatian cowok-cowok di sekitar kalian? Pasti teman-teman di rumah pada setuju nih sama aku. Wah, ini pemikiran yang salah banget ya teman-teman. Jadi pakaian itu nggak bisa menjadi patokan apakah seseorang akan menjadi korban pelecehan seksual atau enggak. Kalau misalnya kita lihat-lihat lagi, ada kok korban yang pakai pakaian tertutup, pakai pakaian sekolah pun ada. Serius? Iya, di sekolah pasti Raka pernah lihat teman-teman kita, khususnya yang perempuan nih, pasti teman-teman perempuan aku pernah ngerasain hal ini juga. Kita di sekolah pakai pakaian sekolah, kita juga merasakan catcalling loh. Bisa mungkin dalam bentuk siulan gitu. Padahal kita pakai pakaian sekolah dan kita ada di sekolah. Dan menurut aku inilah kita bisa ambil kesimpulan dari sini bahwa catcalling ini atau pelecehan seksual ini nggak bisa terjadi ke satu kelompok masyarakat aja, ke semua orang bisa, dan pakaian nggak bisa menjadi patokan. Jadi anak-anak bisa, ke orang tua bisa, ke orang-orang yang pakaian terbuka bisa, pakaian tutup bisa, laki-laki bisa, perempuan pun juga bisa gitu. Waduh, ini jadi edukasi baru sih buat aku. Dan tentunya untuk teman-teman di rumah nih, khususnya para laki-laki, marilah kita belajar untuk mengontrol dan menahan hawa nafsu kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Benar katamu, kalau misalnya pakaian itu tidak bisa menjadi tolak ukur, seseorang bakal benar-benar terhindar dari tindak pelecehan seksual. Oke, mungkin dari sekian banyaknya obrolan kita pada hari ini, aku pengen nanya ke Raka, apa sih kesimpulan yang dapat Raka ambil? Oke, jadi kesimpulan yang dapat Raka petik tentunya banyak ya. Yang pertama, bahwa seksual harassment dan seksual abuse adalah dua hal yang berbeda. Yang kedua, pendidikan atau edukasi tentang seksualitas itu penting asalkan secara bertahap. Dan yang terakhir, benar katamu, bahwa pakaian tidak bisa menjadi tolak ukur seseorang akan benar-benar terhindar dari tindak pelecehan seksual. Dari Gede pribadi, ada nggak kesimpulan yang bisa disampaikan? Kalau menurut aku nih ya, yang pertama adalah bahwa catcalling itu bukanlah pujian. Lalu yang kedua yang tadi Raka bilang nih, word is mindset. Terus yang ketiga adalah bahwa normalisasi catcalling dan aktivitas berbau pelecehan seksual lainnya di masyarakat itu tidak benar dan tidak boleh dibenarkan. Iya, benar banget. Gitu. Nah, mungkin sekiranya cukup sekian yang dapat kami berbincangkan pada hari ini. Benar.
Mungkin karena waktu juga Ya bener sudah banget. menunjukkan. Kalau misalnya kita udah ngelihat-lihat waktu juga, sekiranya demikianlah pembahasan kita dalam seksual harassment di lingkungan sekolah. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like dan komennya ya. Kami dari Pokari, Izin undur diri jangan lupa kenali diri melalui edukasi. Dah.